Ikutin simak semua. Ciao, kita sarapan dulu. Yuk. Sajian bebek apa tadi? Nasi bebek Rizky. 6 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di Waru Pamekasan. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Sekarang sudah jam 10 waktu Madura tepatnya. Jadi kita masih di Madura di hari kelima, di 28 Agustus. Jadi kita akan lagi ke toko pakai motor kendaraan ini, sekaligus masih tetap magang dengan suasana di perniagaan barang-barang apa itu ya, mebel sekaligus barang elektronik. Sambil meliput beberapa lokasi yang masih akan bisa menarik sebagai kajian dari lokal geografiknya. Jadi tetap ikuti, yuk. Nah, ini di bagian belakang dari toko Abdijaya. Jadi ini ada Pak Abdurrahman lagi setting lemari plastik. Ada pesanan orderan dari konsumen. Seperti ini kegiatannya kalau di belakang. Oke, belajar nyeting lemari-lemari plastik. Belum terlalu lihai karena ini baru pertama kali masang posisi slot. Nah ini ya, dua posisi pintu bawah sudah terpasang, tinggal setting yang ini. Atas ini yang bagian sulit agak di bagian ini, karena si Doraemon ini bentuk mainannya mirip si itu, tonjolan. Tapi kita coba. Nah ini dia posisinya masang. Ternyata tidak sesulit yang diduga. Oke, transaksi yang sekian kali. Ya ini Bapak Teman. Ini hasil pertama. Knockdownnya kalau salah sedikit Pak, terutama di bagian penggerak engsel bawah sini sama ini atas ketuker bisa berubah posisi. Jadi harus hafal dulu. Ya, sejauh ini belajar dari pengalaman. Oke, balik lagi di rumah. Istirahat, sholat, makan, lalu kita balik lagi ke toko. Lapar bener ini. Kita lihat dapur ada tersedia apa. Siang sudah dimasak, nggak dimakan. Sop. Kita panasin sebentar. Nah, kita sudah ada lagi di toko. Jadi hari ini masih ada kedatangan beberapa lemari. Kayaknya cukup banyak ini. Ya, kita akan kerja agak sedikit. Peras-peras keringat sedikit. Yuk, olahraga pagi. Nah, berikutnya setelah kita kemarin belajar setting beberapa mebel yang terbuat dari bahan plastik, sekarang kita akan coba setting ini beberapa yang berbahan semacam logam ya. Lebih tepatnya apa ya? Yang jelas bukan gembreng. Oke,
Oke, model apa? Oke, penampakan keseluruhan seperti ini. Jadi memang sistem knockdownnya sudah tertata cukup rapi dan akurasinya pas ya. Tinggal main baut-baut aja di beberapa ujung-ujung. Nah, ini juga sama, pemasangannya main klem jepit begitu di antara bawah-bawah sini. Cukup ringkas sebenarnya, jadi cukup menarik pilihan yang ini. Dan secara bahan memang dia tidak berat. Oke, jadi ini ada ruang khusus untuk taruh barang, semacam berangkas untuk penaruh barang-barang berharga, misalnya perhiasan. Nah, jadi tinggal ini sliding door-nya, pintu gesernya nanti di sini. Satu penutup dengan motif semacam alur-alur daun garis gitu, madaung AC, lalu satu pintu cermin. Tuntas. Yuk, habis itu kita istirahat, sholat, lalu makan siang. Nah, ini hasil akhir setelah pemasangan sliding door-nya. Sebenarnya sih semua serba sudah install dengan baik ya. Jadi ada bagian pada ujung atas sini tadi, setiap pintu dikasih ada part kecilnya, lalu dia harus masuk di setiap lubang sini. Naik ke atas dulu, baru menyesuaikan rel di bagian bawah, sehingga tampak seperti ini. Cakep. Jadi ini bisa menjadi satu pilihan buat kalian, warga Waru dan sekitarnya, atau juga beberapa teman yang ada di sekitar wilayah terdekat bagian sini. Kalau bisa mampir ke semari, silakan pilih beberapa aneka pilihan mebel dan furniture untuk kesediaan kelengkapan beberapa atribut di rumah Anda masing-masing. Yuk silakan, harga bersaing. Mungkin juga nanti ada beberapa diskon dari juragan Opo Jare Umi. Yuk. Oke, akhirnya transaksinya jadi. Yang kasur ini American Coil Spring Bed. Jadi ada dua ekstra tambahan bela, dua bantal dan satu guling. Sebentar pintu baru dibuka, nanti orangnya akan lewat sini. Dan sesuai keterangannya, kartu garansi American Coil memberi jaminan garansi selama 10 tahun untuk kerusakan pada pir. Jadi cukup bagus ya. Mudah-mudahan sih pelanggannya puas dengan pilihannya. Obatnya racun. Ini tinggal nutup triplek belakang ya. Oke, tinggal belakang. Apanya? Apanya? Iya. Satu lagi pesanan pembelian. Nah ini, ora. Nah berikutnya sekedar deskripsi umum dari beberapa hari hasil PKM praktek kerja mebel di toko Abdi Jaya Mebel. Jadi seperti ini, ada beberapa hasil seperti bipan maupun lemari. Biasanya dia dikerjakan secara perusahaan-perusahaan lokal di sini. Jadi dia bentuknya seperti ini hasilnya ya. Atau ini yang paling umum, biasanya lemari kecil seperti ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar sini. Jadi untuk lemari para santri. Jadi berikutnya kalau lemari seperti ini juga hasil sama UKM lokal. Ini, nah, atau yang seperti ini tipe-tipe secara motif-motif gambarnya sedikit lebih kinclong, warna-warnanya ngejreng ini. Tapi semua rata-rata memanfaatkan kayu apa ini ya? Kayu jati nih Pak ya? Kayu jati juga? Oh akasia ya? Kayu akasia. Nah sementara kalau untuk hasil pabrik seperti ini yang sekarang lagi disetting oleh Bapak Daud,
semacam produk Olimpik ya, tapi ini apa, aktif ya mereknya ya. Astrobok. Nah seperti ini kalau hasil pabrikan bersama yang di sini. Nah ini juga ada Astrobox, ada juga produknya ini aktif. Biar lebih dekat. Nah aktif furniture. Pilihannya juga sama, dari yang tipe-tipe khas minimalis, warna-warna apa ini, sifatnya pastel ya, atau coklat gelap seperti ini. Lalu meliput juga beberapa ini buket-buket untuk TV, ruang tamu, maupun ruang tengah, ruang keluarga. Itu ada juga beberapa pilihan rak, meja-meja komputer. Ya cukup banyak pilihan. Ini meja belajar untuk anak. Oke, jadi pilihannya cukup variatif. Mau pilihan tipe-tipe modern sampai yang khas tradisional, gaya Maduraan, sedikit berukir aksennya. Nah, bisa ada pilihan juga. Nah, untuk sudut yang lorong yang lain ini juga masih sama, tipe-tipe lemari yang dikerjakan secara lebih oleh UKM-UKM lokal. Penggunaannya sih kalau menurut Bapak ini tadi menggunakan kayu akasia ya. Atau mungkin juga kalau sebelumnya masih ada beberapa yang menggunakan jati, tipe jati super. Ini sama. Jadi dia sedikit menambah tekstur kasar seperti ini. Lalu ada aksen kaca juga, cermin-cermin kecil begini. Nah ini sama, beda pabrikan lagi, cuman motif-motif retak mungkin. Ini seperti lapisan tekstur pisang ya, kulit pisang yang disambung-sambung, macam-macam. Yap. Nah, putus. Kayak bawa tas punggung. Nah, ini lokasi menuju ke salah satu konsumen juga, klien. Jadi hantaran jalannya memang kecil-kecil begini, menyeruak ke dalam beberapa jalan-jalan liku. Sebenarnya bukan setapak ya, karena ini memang sudah cukup diaspal. Meskipun tidak halus, tapi ya untuk seukuran satu mobil saja. Jadi kalau kita bertemu dua arah, mestinya harus ada satu yang ngalah untuk menemukan jalur putar untuk menghindari pertemuan itu. Jadi jalurnya memang seperti ini, dan masih banyak juga alur kebun-kebun ke atas karena melewati jalur lembah dan perbukitan seperti yang kita jelaskan kemarin. Cukup. Ups. Asik lintas kampungnya. Nggak ketembus ke jalur yang portalan itu kemarin? Nggak. Mulai ini. Batu-batu. Kenal. Tonjol-tonjolan begini. Asik ini kayak off-road. Wisatanya pakai trail asik ini. Salam. Malah di tempat wisata itu. Iya, bisa dia olah.
Senin. Rumah. Langsung silau. Terus apa itu takut? Nggak mau lagi. Jam 4 tuh waktunya tutup toko. Nah ini